Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya kita akan dilanjutkan dengan tadarus virtual yang nantinya akan dipandu oleh Mas Ahsanur Ridho yang akan membacakan surat Al-Qasas. Kepada Mas Ahsanur Ridho kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون.
فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو. له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. صدق الله العظيم. Sadaqallahu azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah dibantu oleh Mas Hasanurido untuk membacakan surat Al-Qasas 56 sampai 75. Dan selanjutnya kita mohonkan kepada Ustadz Bambang Haryanto untuk doa. Kami persilakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah nanti kita bantu doa untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang berhadapan dengan Dionis laknatullah menghadapi penjajahan. Mohon nanti untuk kita aminkan bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafini ammahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukr kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi anna ashadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din
wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fi rizq, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wan najata minan nar, wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Allahumma a'izul Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'atin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filistin. Allahumma anji ikhwanana al muslimina wal mustad'afina wal mujahidina fi Filistin, khususan fi Gaza ya Allah. Allahumma sabbit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum ya Allah. Allahumma taqabbal minhumus suhada. Allahumma taqabbal minhumus suhada. Allahumma isfi minhumul marda wal jarha. Allahumma kun lahum wala takun alaihim fa innahu la khawla lahum quwwata illa bik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur al mujahidina fi Filistin. Allahumma ansurhum alal yahudi wa man awanahum minal kufari wal munafikin wal zalimin. Wa wahid sufufahum ya Allah. Wa wahid sufufahum ya Allah. Wajma' kalimatahum alal haqqi ya hayyu ya qayyum. Allahumma fadil masjidil aqsa minal yahudil haqidin. Allahumma a'izil aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma tahhiril masjidil aqsa minal yahudil khasibin. Waj'alil Allahumma a'izil masjidal aqsa ila rihabil muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya qawi ya matin. Allahumma ya munzilal kitab mujriyas syihab hazimul ahzab syari'ul hisab ihzimhum ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna du'ana. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahumma sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kepada Ustadz Bambang Haryanto yang sudah memimpin doa pada kesempatan hari ini dalam Akademi Hikmah Kuliah Subuh edisi 140. Baik, untuk selanjutnya acara akan dibuka sebagai pengantar, yaitu kami persilahkan kepada Kiai Haji Hamim Zarkasi Putro untuk bisa menyampaikan. Kami persilahkan, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Kuliah subuh pada Rabu pagi ini bertema tentang berkaitan dengan kemerdekaan bangsa dan
identitas nasional. Kita perlu menata kembali, melihat kembali konsep tentang wawasan kebangsaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang national identity, identitas nasional, kata identitas berasal dari kata identity yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan nasional menunjuk pada sifat khas kelompok yang memiliki ciri-ciri kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Jadi identitas nasional adalah identitas suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri dan melahirkan tindakan secara kolektif yang disebut secara nasional. Nah, kalau kita berbicara tentang bangsa Indonesia, maka perlu melihat tonggak-tonggak dasar bangsa Indonesia merdeka, yakni kebangkitan nasional pada tanggal 20 Mei 1908, kemudian Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, kemudian Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Ketika bangsa Indonesia memilih demokrasi sebagai pilihan dalam memperjuangkan bangsa Indonesia, maka kita akan mengenal dalam proses politik itu ada 3 hal berkaitan dengan demokrasi. Yang pertama, government of the people, pemerintahan dari rakyat. Artinya bahwa suatu pemerintahan yang sah adalah suatu pemerintahan yang mendapatkan pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi yang kita kenal dengan pemilu. Kemudian yang kedua, government by the people, pemerintahan oleh rakyat, bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi elit negara atau elit birokrasi. Kemudian government for the people, pemerintahan untuk rakyat, bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, menjadi renungan bagi kita untuk barangkali nanti akan disampaikan dalam diskusi kita pada pagi ini. Berbagai permasalahan bangsa saat ini yang perlu menjadi renungan kita. Yang pertama yakni krisis wawasan kebangsaan, yang kita bisa lihat kepentingan bangsa dikesampingkan untuk kepentingan kelompok. Kemudian yang kedua, krisis akhlak dan moral. Norma-norma agama dikesampingkan, regulasi-regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan. Kemudian krisis kepercayaan terhadap pemerintah, ini saya kira akan menjadi tantangan juga untuk kajian kita ke depan. Kemudian ada krisis ekonomi, ya, dan ada krisis sosial budaya seperti kemiskinan, kemudian pengangguran, kemerosotan moral, kebodohan, ya, keterbelakangan, dan juga di beberapa daerah ada krisis disintegrasi, ada konflik vertikal, yang kemudian juga konflik horizontal, dan berbagai ancaman lain yang semuanya adalah menjadi tantangan kita setelah kita merdeka hampir 1 abad ini, dan menjadi problema yang harus dipecahkan kita bersama. Dan mudah-mudahan kajian kita pada pagi ini memberikan sedikit kontribusi untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan bangsa yang tadi saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Haji Hamim Zarkasi Putro yang sudah memberikan pengantar pada kesempatan hari ini untuk sebagai pemantik dan juga nantinya akan dilanjutkan dengan diskusi dan juga pemaparan yang akan disampaikan oleh tiga narasumber kita, yaitu Ustadz kita yang sudah ada. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada host kita, yaitu Insinyur Haji Hidayat Trisutarjo, MM, dari Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah yang nantinya akan memandu acara kali ini. Dan perlu kami ingatkan bahwa Akademi Hikmah Kuliah Subuh hari Rabu 7 Agustus 2024 nantinya sampai jam 7 pagi dan Anda bisa menyimak melalui Zoom dan juga live YouTube. Tentunya kami ingin informasikan bahwa acara ini didukung oleh Universitas Proklamasi 45, STIA AN Yogyakarta, PSPI KUNY UTY FM Mendari, dan Rumah Sambil Quran Idaman Islami. Kami persilahkan kepada Ustadz Insinyur Haji Hidayat Trisutarjo untuk memandu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak-bapak dan Ibu-ibu jamaah Sumiyah Akademi Hikmah yang sudah mencapai episode yang ke-140. Ini suatu hal yang luar biasa. Kita konsisten setiap Rabu pagi dengan melakukan kuliah subuh. Bapak Ibu sekalian, marilah kita awali saja, kita buka diskusi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, untuk mengawalinya, mari kita dengarkan lagu Indonesia Raya. Kepada admin dipersilahkan. Ya, terima kasih. Langsung saja karena waktunya semakin sempit ini, karena subuhnya cukup siang, maka saya persilakan kepada Bu Surya untuk memimpin acara diskusi kali ini. Pada Bu Surya, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Dayat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbishrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki episode yang ke-140, suatu pencapaian yang luar biasa konsistensinya.
Salawat serta salam juga tak lupa mari kita senantiasa haturkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada kru Akademi Hikmah, ya, ada Pak Hamim, Pak Syam, dan Mbak Nuraini, dan juga Mas Dayat atas kesempatannya. Dan juga terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber pagi hari ini. Insya Allah sudah hadir Profesor Dr. Haji Joko Pekik Irianto MKes AIFO. Sugeng Injang, Prof. Sehat ya? Ya. Alhamdulillah, dan juga sudah hadir bersama kita Dr. Mastur Thoyib, SPD, MPD, MM. Kemudian juga insya Allah nanti bersama kita Profesor Dr. Muhammad Khirzin, MAG. Sugeng Injang, selamat pagi Mas Mastur Thoyib. Insya Allah sehat ya, semangat selalu ini Mas Mastur ini. Ya, alhamdulillah tidak berlama-lama saya kira tadi sudah disampaikan oleh Pak Hamim. Oh ya, dan juga terima kasih kepada para Zumin-Zumiat yang telah bergabung pada pagi hari ini. Ya, insya Allah yang paling istiqomah ini Pak Zahrawi, saya sudah bacanya pasti ada, selalu ada. Ya, alhamdulillah, semoga mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan dan juga tetap dalam iman Islam kita. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Hamim Zarkasi bahwa identitas nasional adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas. Dan dengan ciri-ciri khas tersebut, bangsa berbeda dengan bangsa yang lain dalam kehidupannya. Kalau dulu kita sering merasa berbangga diri seperti itu karena Indonesia itu terkenal dengan keramahannya, gotong royongnya begitu ya. Tapi akhir-akhir ini justru hal-hal yang positif itu nampaknya tertutup gitu dengan pencapaian-pencapaian ataupun perkembangan-perkembangan yang mungkin mohon maaf agak negatif tadi seperti masalah ekonomi, politik, bahkan budaya pun juga banyak terpapar dengan mungkin budaya-budaya yang tidak sesuai sebetulnya dengan kultur kita seperti itu. Jadi rasanya kadang-kadang kita ini sekarang apa yang bisa kita banggakan ya sebagai bangsa Indonesia itu menjadi pertanyaan besar seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan pembahasan pagi hari ini kita mendapatkan sisi-sisi pencerahan seperti itu ya. Walaupun benar-benar kita sangat khawatir dengan perkembangan yang ada pada sekarang ini gitu ya, dengan keadaan bangsa kita. Baik, tidak berlama-lama, mungkin untuk pertama kita berikan kesempatan yang pertama kepada Profesor Dr. Haji Joko Pekik Irianto MKes AIFO. Beliau adalah Guru Besar Ilmu Gizi Universitas Negeri Yogyakarta. Kepada Profesor Dr. Haji Joko Pekik dipersilakan mungkin sekitar 15 menit, Prof. Terima kasih, monggo. Maturun Bu Suryat, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yang kami hormati Majelis Akademi Hikmah, rahimakumullah, Ustaz Bambang Haryanto, yang kami hormati para narasumber, Pak Dr. Mastur Thoyib, Prof. Khirzin, host Pak Hidayat, Mbak Putri, dan Pak Haji Hamim Zarkasi, moderator Bu Surya. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersama-sama pertemuan untuk yang ke-140 kali. Tema yang sungguh luar biasa menuju satu abad kemerdekaan Indonesia dengan subtema kemerdekaan dan identitas bangsa. Mohon izin, kami nanti hanya akan cerita sedikit terkait dengan apa yang sehari-hari kami geluti, yakni di bidang olahraga. Sehingga saya berikan sebuah tema pendek, olahraga memperkokoh identitas bangsa. Bapak Ibu yang kami hormati, jamaah rahimakumullah,
Saat ini kita berada pada suatu event besar. Bapak Ibu pasti mersani di berbagai media, TV, dan sebagainya. Di Paris sedang hingat-bingat pelaksanaan Olimpiade tahun 2020. Apa yang bisa kita lihat dari peristiwa besar dunia ini yang terkait dengan bagaimana upaya kita memperkokoh identitas bangsa. Saat ini Olimpiade Paris diikuti oleh 206 negara. 206 negara. Padahal kalau kita lihat dari referensi saya ambil dari internet ini, saat ini terdapat 193 negara yang diakui oleh PBB secara resmi. Sedangkan pesertanya jauh dari jumlah negara yang diakui oleh PBB. Poinnya diantaranya adalah hampir seluruh negara di dunia saat ini berkumpul di Paris untuk mengikuti sebuah event akbar 4 tahunan, yakni Olimpiade. Banyak peristiwa yang bisa kita baca, kita lihat, yang kita coba nanti sambungkan dengan bagaimana upaya kita untuk memperkokoh, meneguhkan identitas bangsa. Paling tidak ada 2 peristiwa berita seputar Olimpik Paris. Tentu Bapak-Ibu sekalian, utamanya pemerhati olahraga atau suka berolahraga lah begitu ya, atau nonton olahraga lah begitu. Satu adalah rekor bulu tangkis Olimpiade di Olimpiade tahun 2024. Tentu ini adalah satu catatan yang patut untuk kita renungkan. Membangun sebuah identitas bangsa di antaranya diperjuangkan melalui olahraga. Bahkan sejak 1992 ini bulu tangkis kita bangkit jadi yang terbaik, memperoleh medali emas, memperoleh medali untuk bagaimana kita bisa menunjukkan dunia bahwa Indonesia itu memang ada dan memiliki identitas yang perlu diakui oleh dunia. Ini yang pertama, tentu kita masyarakat Indonesia merasa sadar bahkan kecewa kenapa jawara-jawara kita merosot prestasinya. Tentu bisa dilihat dari berbagai aspek yang ada di dalam. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, Bapak sekalian, ini peristiwa pertandingan tinju di Olimpik juga di kategori putri. Dari ring tinju kategori putri, transgender Iman Khalif dari Aljazair mengajar rivalnya Angelina Carina asal Italia dan memicu kemarahan dunia. Poinnya apa? Poinnya adalah sebuah perhelatan olahraga itu rohnya adalah jiwa sportivitas. Ditunjukkan oleh adanya pertandingan yang equal, kompetitornya berimbang. Sebab itu maka di dalam pertandingan olahraga bela diri misalnya ada kelas berat badan, kelas 60 kilo, 70 kilo, 80 kilo. Tidak boleh yang 60 kilo melawan yang 90 kilo. Nggak equal di situ. Demikian juga contoh ini, petinju putra mestinya melawan petinju putri. Tapi lagi-lagi kejadian yang kontroversi terjadi, bahwa petinju dari Aljazair di tengah rai adalah transgender yang dimana kita tahu secara fisik itu adalah sosok pria, tapi dia berlaga melawan wanita. Dan ini sebuah peristiwa yang tentu perlu kita maknai sebagai upaya bagaimana olahraga menjadi sebuah perhelatan untuk menegakkan sportivitas dalam rangka tentu memperkokoh identitas bangsa. Jamaah Allah, identitas bangsa. Ada dua peristiwa dunia yang sering kita dengar secara masif lah itu. Bahwa bendera berkibar. Katakan bendera merah putih akan berkibar. Lagu kebangsaan Indonesia akan bergema di mancanegara tentu. Ada dua peristiwa yang bisa mengangkat, bisa menyajikan bendera merah putih dan lagu kebangsaan Indonesia menggema di penjuru dunia. Apa itu? Pertama adalah kunjungan kepala negara dengan prosesi protokol yang
sudah digariskan, pasti itu dilakukan. Kemudian yang kedua, upacara penghormatan pemenang jawara olahraga pada berbagai event dunia. Inilah yang kita coba memasukkan bagaimana olahraga itu mampu menunjukkan jati diri bangsa di kancah dunia. Jemaah Allah, kalau kita bicara soal nilai Olimpiade, nilai Olimpik, itu ada 3 hal yang bisa kita petik di dalamnya. Satu adalah friendship. Betul memang para atlet itu bertanding seolah-olah melawan. Tapi sebenarnya lawan itu adalah kawan. Friendship. Apa itu? Sebuah nilai silaturahim sebetulnya. Yang kedua, excellent. Excellent. Bahwa seorang juara itu dihasilkan atau atlet bisa menjadi juara itu berkat perjuangan yang keras. Oleh karena teori mengatakan bahwa seorang juara itu akan lahir setelah melalui 10.000 jam berlatih. Kalau kita bedah berapa lama 10.000 jam berlatih itu 10 tahun. Upaya ikhtiar untuk menjadi yang terbaik, membangun bangsa yang baik tentu harus kita upayakan dengan upaya maksimal. Yang ketiga, respect. Respect itu memberikan rasa hormat kepada sesama, entah kepada lawan, entah kepada juri, kepada penyelenggara, dan sebagainya. Inilah nilai-nilai sport olimpisme yang bisa kita coba bagi masukkan di dalam konteks bagaimana kita memperkokoh identitas bangsa. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, ini beberapa hal yang terkait dengan value of sports. Olahraga untuk apa? Ada industri, pengembangan industri, peningkatan kehidupan yang lebih fundamental untuk ketahanan nasional. Nah, satu di antaranya adalah juga untuk memperkokoh, memperkuat, mempertebal identitas bangsa. Sedangkan paradigma gerakan Olimpiade, prestasi olahraga bukan yang utama bagi atlet dalam sebuah kompetisi, melainkan hasil dari proses keseluruhan yang terbangun dari sebuah kemuliaan yang merupakan kombinasi dari kualitas dan kuantitas skills, attitude, knowledge, dan sebagainya. Sehingga nilai-nilai Olimpisme sebagai filosofi ini mengandung arti tidak ada perbedaan di dalam hal ras, suku, agama, ideologi, warna kulit. Dalam rangka apa? Memperkokoh jati diri bangsa tentunya. Kemudian kalau kita lihat, tengok sejarah perjalanan sebuah gerakan olahraga, memang secara lengkap bisa dimulai dari sebelum kemerdekaan, saat, dan setelah. Kita coba juga sedikit terkait dengan olahraga pasca kemerdekaan. Pasca Indonesia merdeka, mulai Indonesia berpartisipasi di dalam berbagai event dunia. Bahkan dicanangkan olahraga sebagai karakter building yang menjadi upaya untuk yang digalakkan pemerintah untuk membangun karakter bangsa. Bukankah karakter bangsa sebagai salah satu instrumen atau indikator sebuah negara yang memiliki identitas? Di antaranya ditokoi oleh Sri Paduka Pangkalan ke-8 yang merupakan wakil kepala daerah Istimewa Yogyakarta mendampingi Hamengkubuwono ke-9 saat itu berjuang melalui pon. Kemudian tahun 45 tahun sampai dengan tahun 50-an ini kondisi sulit, di mana ekonomi kita sulit pasca kemerdekaan, dan di situ pula olahragaan menjadi sebuah piranti strategis di dalam mewujudkan karakter building Indonesia sekaligus untuk membangun ini. Demikian juga setelah kemerdekaan tahun 48 itu Indonesia diundang oleh IOC mengikuti Olimpiade tahun 48, tapi oleh karena dinamika yang ada suatu alasan itu Indonesia mengalami penolakan, dan kekecewaan itu diwujudkan dengan bagaimana Indonesia mampu menunjukkan identitas dirinya. Itulah terjadinya sejarah PON pertama diselenggarakan di Surakarta. Kemudian setelah PON pertama diikuti dengan berbagai event olahraga yang kita selalu
berpartisipasi di kawasan dunia, misalnya di New Delhi tahun 51 dan seterusnya. Ini menjadi sebuah upaya sistematik untuk bagaimana kita membangun identitas. Bapak Ibu jamaah Allah yang kami hormati, demikian sekilas cerita yang kita coba nanti sambungkan, konektikan dengan bagaimana upaya memperkokoh jati diri bangsa, mempertebal identitas bangsa kita, seperti yang tadi pada narasi awal Pak Dr. Hamid menyampaikan tentang berbagai problema yang ada di dalam kehidupan bernegara kita, juga Bu Suriyah tadi sudah memberikan penekanan terhadap berbagai problema yang kita hadapi. Satu upaya adalah bahwa identitas atau jati diri bangsa tidak akan datang dengan sendirinya, namun kita harus perjuangan dan berjuang. Saya kira itu Bapak sekalian yang kami hormati. Mohon maaf Bu Surya, pendek, singkat. Monggo nanti kita akan sudah lewat diskusi. Sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dr. Haji Joko Peki Irianto atas paparannya sedikit padat ya, tapi menurut saya memberikan pencerahan begitu bahwa kita sebetulnya masih punya nih modal gitu ya yang kita bisa lakukan itu sebetulnya untuk kemudian ya mempercerah lah masa depan bangsa kita itu yang memang sektor olahraga ini rasanya akhir-akhir ini semacam tidak mendapatkan tempat yang semestinya seperti itu yang sebenarnya bahwa olahraga ini ketika tadi di forum-forum internasional itu menjadi satu identitas begitu yang dulu kita bulu tangkis itu sangat merajai seperti itu walaupun mungkin masih tetap di bawahnya Cina tapi kita bagaimanapun terkenal gitu bahwa bulu tangkis kita cukup bagus seperti itu. Tapi kita tadi pencapaian akhir-akhir ini menunjukkan suatu penurunan seperti itu dan ini menjadi satu titik tolak mungkin untuk kita ke depan mungkin lebih memperhatikan lagi sektor olahraga. Terima kasih Prof. Kemudian kesempatan yang kedua kepada Dr. Mastur Thoyib, SPD, MPD, MM. Beliau adalah dosen pasca sarjana Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang dan juga Direktur Kampus Masa Depan Institut. Kepada Mas Dr. Mastur Thoyib dipersilakan 15 menit kira-kira. Mas, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Al-azizil alim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abadin wa tahajjadahi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para peserta pengajian yang berbahagia, hadir di tengah-tengah kita Profesor Joko Peki, Profesor Muhammad Hirzin, Dr. Hamim, dan yang lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kita pagi yang cerah ini, Bogor menyapa. Saya dari Bogor nih, dari Cibinong. Dalam keadaan kita sehat walafiat, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengambil subtema tentang membentuk identitas bangsa melalui pendidikan.
Kita selama ini sudah mengalami bagaimana pahit dan manisnya kehidupan. Beranjak dari niat kita yang ikhlas hanya karena Allah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya kesempurnaan suatu amal itu berpokok atau berpangkal dari niat kita. Kalau niat kita ikhlas, maka insya Allah kita akan bisa melaksanakan tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini dengan sebaik-baik. Marilah kita awali pekerjaan kita ini untuk turut membangun bangsa dengan niat karena Allah SWT. Para Jumiin, istilahnya Pak Muhammad Hirsin, bahwa pekerjaan kita ini yang kita lakukan semuanya mulia. Demikian juga pekerjaan kita sebagai guru atau dosen atau pengajar atau pendidik. Itu adalah pekerjaan yang mulia. Bahkan Imam Ghazali menekankan pentingnya guru dalam kehidupan manusia sehingga seakan-akan dia adalah makhluk yang suci yang ada di atas langit, walaupun pada kenyataannya tidak setiap guru adalah demikian. Pekerjaan guru adalah pekerjaan yang paling mulia dan luhur, maka semakin tinggi dan bermanfaat ilmu yang diajarkan, maka mengajar juga semakin mulia dan tinggi derajat. Di dalam surat Al-Fatihah ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mendidik, mengasuh, membimbing alam semesta. Predikat Allah sebagai pembimbing, pengasuh, pendidik alam semesta, maka ini harus kita tiru, harus kita alami, harus kita lakukan sedapat mungkin agar tidak ada keterputusan risalah yang telah diberikan Allah melalui nabinya, melalui para rasul, sehingga kita bisa mewarisi itu semua untuk ditransformasikan kepada anak didik kita, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Maka kita akan memberikan manfaat kepada manusia dengan amalan itu, karena mengajar ada kebaikan kita bersama. Menjelang 1 abad kemerdekaan Indonesia, kita telah mengalami berbagai macam pasang surut kehidupan. Yang baik itu adalah yang pahit ataupun itu yang manis. Kita percaya bahwa Indonesia adalah suatu negara yang besar, yang luas, yang makmur, yang kaya, sehingga dia tidak cukup membutuhkan otak-otak yang kecil, otak-otak yang pendek, otak-otak yang sempit, tapi dia membutuhkan otak-otak, membutuhkan hati nurani, membutuhkan kemauan yang super besar untuk bisa menjadikan Indonesia yang dewasa ini sedang banyak mengalami persoalan-persoalan besar pula, agar kita mampu keluar dari kehidupan yang. Kenapa Indonesia mengalami keterpurukan dewasa ini? Sebagaimana tadi yang disinggung oleh Ustadzah Zuhri, yaitu semata-mata karena memang
ulah manusia itu sendiri, terutama para pemimpin-pemimpinnya, termasuk di dalamnya para pendidik. Jadi kalau di dalam dunia pendidikan misalnya, saksikan yang terjadi, maka pertama-tama kita harus menunjuk kepada diri kita sendiri, kepada para guru, para ustadz, para dosen, apakah yang telah kita lakukan itu memberikan kontribusi yang positif atau justru itu sebagai jalan bagi anak didik kita untuk melakukan penyelewengan. Karena di dalam pengasuhan, dalam pola pengasuhan itu ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama adalah mendorong anak didik kita, yang kedua adalah mengendalikan anak didik kita, dan yang ketiga adalah berinteraksi dan berkomunikasi dengan anak didik kita itu sebaik-baiknya, sehingga mereka diharapkan menjadi generasi-generasi masa depan yang mampu untuk mengambil estafeta amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga kita patut mensyukuri kemajuan kualitas pendidikan kita yang juga membutuhkan banyak perspektif lebih besar dalam melihat realitas keindonesiaan yang melampaui rutinitas keseharian kita. Entah disadari atau tidak, itu telah membentuk citra dan jati diri kita sebagai bangsa yang memiliki identitas yang unik. Keunikan itu bisa kita lihat dari berbagai macam aspek dan sudut. Karena itu kita harus mampu merajut berbagai unsur keadaan kita dengan aneka kesamaan dan perbedaannya adalah suatu kerja yang tidak mudah. Dengan Bhinneka Tunggal Ika, maka kita sebagai Indonesia atau sebagai bangsa Indonesia telah dianugerahi oleh Allah yang negaranya atau wilayahnya membentang luas dan besar, sehingga harus mampu menguburkan dimensi ruang dan waktu, sehingga kita mampu untuk bisa menentukan masa depan yang gilang. Berbeda kepulauan kita masing menghuni, berbeda suku yang kita waris dari nenek moyang kita, berbeda di dalam bahasa kita ucapkan, dan perbedaannya adalah keniscayaan yang kita alami bersama. Demikianlah sunatullah yang berlaku, mana setiap ada perjuangan, di situ ada badai yang menghalangi dan merintangi. Namun bagi orang-orang yang beriman tidak akan mundur walau selangkah dari medan yang penuh keberkahan. Dipuji kita takkan terbang, dihina kita takkan tumbuh, karena dakwah ini adalah jalan kesatriaan yang tak akan mampu dipikul kecuali orang-orang yang bermental baja, orang-orang yang mampu menghadapi rintangan cobaan dengan energi yang sangat. Elan vital kebersamaan nasib perjuangan telah menyatukan kita sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Para peserta pengajian yang berbahagia, itulah sebagai suatu hal yang harus tetap kita perjuangkan, di mana sekali lagi ada elan vital kebersamaan, senasib, sepenanggungan telah menyatukan kita
sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Para pendidik bangsa, Founding Father, sepakat memilih bentuk negara kesatuan. Karena bentuk negara kesatuan itu dipandang paling cocok bagi bangsa Indonesia yang memiliki berbagai keanekaragaman untuk mewujudkan paham negara integralistik atau persatuan, yaitu negara tidak mengatasi segala paham individu atau golongan dan negara mengutamakan kepentingan umum. Inilah apa yang disampaikan oleh Supomo yang kemudian disempurnakan oleh Muhammad Nasir dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Kita mengetahui persis bagaimana kondisi kita sebagai bangsa yang menyimpulkan diri dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang sekali lagi mendapatkan banyak tantangan yang semua itu harus kita hadapi dengan secara kesatria. Nusantara yang luas, kekayaan subur harus kita jaga dengan seksama. Jangan sampai tercapik-capik ke berbagai vested interest yang sempit dan berbisa. Terutama kita sebagai umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk negeri ini, menanggung tanggung jawab yang sangat besar terhadap keutuhan, kelangsungan hidup, dan kemajuan negara dan bangsa Indonesia. Tanggung jawabnya menjadi lebih besar dan berat saat negara dan bangsa Indonesia saat ini mengalami krisis ekonomi, krisis politik, krisis pendidikan, dan krisis yang lain. Yang semua itu harus sekali lagi kita hadapi dengan tegak berdiri. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah entitas bangsa yang kompleks dan bermartabat yang takkan bisa dipecah belah. Para hadirin yang berbahagia, waktu terus berjalan, tidak terasa kita sudah 15 menit. Apa yang kita sampaikan masih banyak, 19 halaman, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi memberikan garis besar apa yang menjadi harapan kita bersama untuk bagaimana kita merajut identitas bangsa yang mulia ini melalui jalan pendidik. Jangan tantangan baik secara internal maupun eksternal itu akan membuat kita menjadi lemah. Kita harus ingat bahwa dalam peran hondak atau peran parit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikepung oleh kaum kafir dan kaum munafikun, lalu kemudian para sahabat menggali parit seraya mendungkan suatu saat. Nah, mulai nabayau Muhammad alal jihadi mabaqai wal musyrikuna fattaghu alaihi fa in aradu fitnatan fa anzilan sakinat wa positif. Kami orang-orang yang telah berbaiat kepada Allah untuk berjuang selama kami masih orang-orang musyrik sungguh telah melampaui batas kebenaran. Tegakkanlah kaki-kaki kami bila kami berhadapan. Ya Allah, turunkanlah sakit kepada bila mereka menteguh kami, maka akan kami amin. Ya Rabbal Alamin. Mohon maaf apabila kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tur Thayyib atas paparannya.
satu lagi alat untuk kita membenahi bangsa kita ini kaitannya dengan tadi identitas bangsa. Dari segi pendidikan, Mas Mastur Thayyib menyampaikannya. Kalau tadi Profesor Dr. Joko Peki dari sisi olahraga seperti itu. Walaupun kita tahu pendidikan sekarang pun tengah mengalami suatu fase yang mungkin memang banyak pro kontra seperti itu ya, sistem-sistem pendidikan yang ada saat ini banyak apa ya, banyak yang kemudian tadi ada yang pro ada yang kontra dengan yang diterapkan pada saat ini, dengan mungkin kelebihan dan kekurangan dari sistem yang ada pada saat ini. Tapi kita tadi seperti sudah dikatakan oleh Pak Mastur Thayyib bahwa kita harus tetap optimis gitu ya untuk kita sebagai pejuang-pejuang seperti itu. Saya kira para Zumiyin yang ada di Akademi Hikmah ini sebagian besar adalah para pendidik ya, mungkin dalam apa ya, tatarannya masing-masing seperti itu, sehingga ini mudah-mudahan menjadi satu motivasi bagi kita sebagai pendidik untuk kedepannya bagaimana kita tadi mempersiapkan ataupun kemudian kalau tadi pola pengasuhannya itu adalah mendorong, mengendalikan dan kemudian berinteraksi dengan sebaik-baiknya tadi, mudah-mudahan ke depan bisa memperbaiki kondisi bangsa kita. Terima kasih Mas Mastur Thayyib. Kemudian yang terakhir kepada Profesor Dr. Muhammad Khirzin, apakah sudah hadir ya? Siap, Oh, Ya, yeah. Ibu. Alhamdulillah, yeah. Monggo Profesor Muhammad Khirzin, beliau adalah guru besar bidang ilmu tafsir Al-Quran UIN Sunan Kalijaga. Dipersilahkan kepada Profesor Muhammad Khirzin, mungkin sekitar 15 menit gitu, Prof. Terima kasih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Ibu, bapak-bapak, zumin, zumiat rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi kuliah subuh yang ke-140 dalam konteks kita merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan tagline kemerdekaan dan identitas bangsa. Pertama, bahwa Hari Kemerdekaan Indonesia Jumat 14 Agustus 1945 memiliki makna yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Saya ingin merefleksikan begini, bahwa tentu sebelum 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia sudah mencita-citakan kemerdekaan itu dan sudah berjuang demikian rupa. Tetapi tentu mereka ya belum memperoleh kepastian atau belum terbayang merdekanya itu kapan, gitu ya. Nah, merdekanya itu kapan? Artinya perjuangan, pengorbanan yang tanpa henti-hentinya, tanpa perhitungan, dan lain sebagainya itu menjadi modal untuk mewujudkan republik ini. Bahwa kemerdekaan itu kemudian diproklamasikan 17 Agustus 1945, ya itu buat generasi ya yang mengalami proklamasi dan sesudahnya, ini menurut hemat saya adalah hadiah para pejuang untuk generasi mendatang. Nah, intinya begitu. Oleh sebab itu,
Tadi pada pengantar saya kutip ayat Al-Quran surat Ibrahim ayat itu. Ini soal mensyukuri, ya. Soal mensyukuri kemerdekaan. Apa fakta dari kemerdekaan? Kemerdekaan itu berarti memperoleh kebebasan dari penindasan penguasaan asing. Renungannya sekarang, apakah bangsa Indonesia dewasa ini benar-benar telah merdeka dari penindasan, baik dari penguasa asing atau justru penindasan dari warga negara sendiri? Kalau itu ada penindasan dari bangsa sendiri, ya ini tentu saja kontra eh, proklamasi kemerdekaan. Disinilah perlunya kemudian saya ingin menyebut bahwa identitas bangsa Indonesia yang paling otentik ya Pancasila menurut saya. Jadi ya kalaulah ada orang yang bersemboyan saya Pancasila, saya Indonesia, ya sebentar, yang Pancasila itu bukan Anda saja, ya. Dan kalau Anda sudah mengaku Pancasila, apakah Anda benar-benar bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Apakah Anda benar-benar berperi kemanusiaan? Apakah Anda punya spirit persatuan? Apakah Anda memperhitungkan kemusyaratan? Apakah Anda sudah berorientasi pada keadilan sosial? Oleh sebab itu, menurut saya, identitas bangsa Indonesia, saya ingin menyebut apa ya, Pancasila itu sebagai syahadat Nusantara. Ini agak ekstrim ini ya. Pancasila itu syahadat Nusantara. Jadi warga Indonesia syahadatnya itu berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil, berpersatuan. Ini uh, bingkai dari kebinekaan kita. Tadi sudah disebut juga oleh narasumber terdahulu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu juga nilai-nilai identitas kebangsaan kita. Berbeda-beda tetapi satu. Satu tapi berbeda-beda. Dan ini tidak boleh dieliminasi bahwa bangsa ini terdiri dari suku-suku yang sekian banyak, eh, agama yang sekian banyak, bahasa yang ini semua harus diakomodasi secara seksama. Nah, kemudian apa perjuangan ya? Ini tanda syukur kita atas perjuangan para pendahulu kita, ya kita istilahnya merawat dan mengisi kemerdekaan. Apa yang kita hadapi sekarang? Kita menghadapi pengkhianatan nikmat kemerdekaan. Tanda-tanda pengkhianatan atas nikmat kemerdekaan, menurut saya antara lain tindak korupsi, tindak kolusi, tindak monopoli, oligarki, konglomerasi hitam, dan lain-lain. Ya ini tantangan buat bangsa Indonesia, apapun agamanya, apapun sukunya, ketika kita sudah bersyahadat dengan Pancasila, ya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu harus kita junjung tinggi, harus kita wujudkan. Ya memang tidak bisa sehari semalam, tidak seperti membalikkan telapak tangan, tetapi berarti ini harus menjadi cita-cita bersama. Barangkali nanti apa ya, baik lah ya, apakah itu presiden atau kepala daerah, ya harus membuat baiat, membuat pernyataan sikap gitu ya. Kalau presiden ada sumpah presiden, kepala daerah ada sumpah, lah sumpah itu bila mana perlu disosialisasi, apa warga ibaratnya ketua RT harus punya sumpah untuk ke RT-an, ketua rukun warga RW begitu ya, pilkada-pilkada kepala daerah itu nanti harus punya itu tadi ya, syahadat ya, kesaksian ya, sumpah untuk menjalankan ini bagian dari ikhtiar kita ya, supaya identitas bangsa kita ini ya supaya tidak meredup dan bangsa ini terus naik ya. Nah, oleh sebab itu beberapa makna proklamasi kemerdekaan menurut saya yang pertama adalah identitas nasional yang kuat. Bahwa proklamasi menyatukan berbagai suku, bangsa,
agama budaya menjadi satu bangsa yang memiliki identitas nasional yang kuat. Yang kedua, bahwa proklamasi menegaskan hak Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Mari kita renungkan apakah kini Indonesia benar-benar telah menentukan nasibnya sendiri atau bangsa Indonesia relatif didikte oleh bangsa-bangsa lain. Ya, kita butuh apa ya? Ini bukan bukan kesombongan, bukan kegeeran gitu ya, tetapi bagaimanapun harga diri bangsa Indonesia harus dijunjung tinggi. Eh, dalam konteks identitas nasional mencerminkan keinginan bangsa Indonesia untuk hidup bebas dari campur tangan asing yang memiliki kedaulatan. Ya, kita semua maklum bahwa Republik ini demikian gemah ripah loh jinawi, maka sangat menggoda, sangat menggiurkan bagi bangsa-bangsa lain untuk apa ya? Ya, bukan hanya meminang ya, kalau bisa untuk merampasnya. Nah, ini tentu saja eh, pesan buat kita warga negara Indonesia di masa ini. Berikutnya adalah kebebasan berdemokrasi. Kebebasan berdemokrasi, hak asasi, keadilan sosial, ini evaluasi kita apakah demokrasi kita sudah sedemikian rupa? Apakah warga negara telah mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya? Eh, apakah kehidupan bermasyarakat kita sudah cukup adil dan lain sebagainya? Termasuk dalam hal ini adalah mengenai pembangunan dan kemajuan, bahwa proklamasi kemerdekaan memberikan landasan untuk pembangunan dan kemajuan bangsa serta mencapai kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks perayaan kemerdekaan ini, pemerintah bermaksud merayakan uh, hari kemerdekaan, terutama presiden, para menteri, para pejabat di IKN. Sudah uh, viral bahwa untuk keperluan perayaan kemerdekaan Indonesia di IKN ini 1.000 unit mobil disewa, nanti mungkin proyek pesawat demikian rupa dan sebagainya. Apakah ini cara kita mengisi kemerdekaan? Apakah begini cara kita ini? Pak Muldoko bilang tidak ada yang mahal untuk merayakan kemerdekaan. Saya tidak sependapat dengan pernyataan beliau. Yang namanya kemubadiran, yang namanya kesia-siaan, yang namanya ini semua dibalik ya di belakang utang kita yang bertriliun-triliun, mengapa kita rela memubadirkan harta hanya untuk 150 menit saja upacara kemerdekaan di ini. Bahwa alam nanti sesudah itu bagaimana. Jadi kalaulah ada pengeluaran ya demikian banyak, memangnya itu dari mana gitu ya. Bagaimana kita harus mikir nyaur ya, membayar eh, bunga utang saja harus dengan utang. Berani-beraninya kita memubadirkan anggaran untuk sesuatu yang demikian. Berikutnya eh, nilai gotong royong, kebinekaan, kearifan lokal. Jadi apa ya? Ini eh, nilai-nilai apa termasuk yang sudah diabadikan di dalam peribahasa Melayu, rajin, pangkal pandai, hemat, pangkal kaya. Ini kok jadi ada penghamburan-penghamburan harta ini menurut saya ini kontraproduktif dan kontra identitas nasional. Nah, semangat kita berikutnya ini untuk poin yang terakhir yaitu memupuk kemerdekaan. Bahwa dalam perjalanan merayakan dan menghayati kemerdekaan terdapat beberapa nilai dan aspek yang perlu kita pupuk dan tanamkan dalam hati sanubari kita. Yang pertama adalah semangat inklusivitas.
Kemerdekaan sejati hanya dapat terwujud jika setiap individu dan kelompok merasa dihargai dan diakui. Kita perlu berusaha memahami dan menghormati perbedaan, baik dalam keyakinan, budaya, maupun pandangan. Sejauh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai kebinekaan, nilai Sang Dwi Warna, merah putih, merah artinya berani, putih artinya suci, dalam arti yang sebaik-baiknya. Yang kedua adalah semangat inovasi dan kreativitas. Kemerdekaan memberikan ruang bagi ekspresi diri dan pengembangan potensi dalam arti yang sebaik-baiknya dan seutama-utamanya. Karena menurut hemat saya, semua orang itu bisa punya pendapat dan masing-masing akan mempertahankan pendapatnya. Sebagaimana tadi saya mengutip kata-kata yang beredar dari Muldoko, Pak Jenderal Muldoko, bahwa untuk perayaan kemerdekaan ini tidak ada yang mahal, gitu ya. Ya tentu saja itu harus dipertanggungjawabkan begitu. Masing-masing punya alasan, saya siap mempertanggungjawabkan apa yang saya katakan. Yang ketiga adalah tanggung jawab sosial. Kemerdekaan membawa hak, tetapi juga membawa kewajiban terhadap sesama dan masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Menegakkan keadilan di Indonesia ini seperti menegakkan benang basah. Tetapi bagaimanapun benang basah itu harus ditegakkan. Bukan benang basah yang ditegakkan, tapi keadilan itu harus ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Atau seandainya besok hari itu kiamat, ya usaha untuk menegakkan keadaan tetap harus dilakukan. Yang keempat adalah semangat pemahaman kritis. Di era informasi yang berlimpah, kita harus mampu memilah dan memilih informasi yang akurat dan terpercaya agar tidak mudah terbawa atas arus pandangan sempit atau berita palsu. Yang kelima, semangat menjaga warisan sejarah. Kemerdekaan didapatkan melalui perjuangan dan pengorbanan para pendahulu, maka menjaga dan menghormati warisan menjadi keharusan. Dengan inklusivitas, inovasi, tanggung jawab, pemahaman kritis, dan perjuangan terhadap sejarah, dan penghargaan terhadap sejarah, kita dapat merintis jalan menuju masyarakat yang lebih harmonis dan berkeadilan. Demikian mudah-mudahan dalam menyongsong ulang tahun kemerdekaan kita benar-benar menyucikan diri kita, membersihkan hati pikiran kita dari kepentingan pribadi, golongan, kepentingan sempit yang tidak sejalan dengan tujuan kemerdekaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Profesor Dr. Muhammad Khirzin atas paparannya yang mungkin lebih melihat dari sisi yang lebih komprehensif seperti itu tadi dari berbagai sisi. Mungkin yang saya garis bawahi saja adalah semangat inklusivitas tadi yang mungkin sekarang ini rasa-rasanya memang cukup menjadi PR gitu untuk kita banyak yang kemudian mementingkan kelompoknya masing-masing gitu. Dan ini dipertunjukkan atau dipertontonkan oleh pemimpin-pemimpin kita seperti itu yang mereka itu notabene misalnya jadi petugas-petugas partai seperti itu. Padahal ketika mereka menjadi pemimpin harusnya betul-betul mereka mengayomi gitu semuanya seperti itu. Dan tadi bahwa kita sekarang ini keadaannya adalah seperti menegakkan benang basah. Tapi bagaimanapun tetap harus ditegakkan benang basah itu. Artinya bahwa memang untuk mencapai kembali kemuliaan, kemudian dari mungkin derajat yang makom yang baik seperti itu, kita harus betul-betul berjuang seperti itu. Baik, itu tadi beberapa hal yang insya Allah mudah-mudahan memotivasi kita, menambah semangat bagi kita untuk
kedepannya kita tetap harus berbuat dan berbuat untuk kebaikan bangsa ini. Kami buka untuk sesi tanya jawab, boleh langsung raise hand ataupun mungkin menuliskan di kolom chat. Tadi maaf sebelum ke Pak Mir Alam, saya bacakan dulu untuk pertanyaan ya. Sebetulnya ini ya agak unek-unek seperti itu dari Bu Wuri Astuti. Saya panggil Bu Wuri, guru saya ini, senior saya ini. Bahwa kita itu sebetulnya mungkin masih banyak orang-orang yang baik gitu di negeri ini gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah di mana mereka itu gitu ya. Ketika kemudian realitas yang ada itu sepertinya yang tidak baik itu yang kemudian mendominasi seperti itu. Nah, di mana kemudian bagaimana ini orang-orang baik ini harusnya kemudian menghadapi situasi atau realitas yang ada pada sekarang ini. Mungkin itu nanti bisa dijawab oleh para narasumber. Dan kemudian langsung saja mungkin kepada Bapak Mir Alam Bedu untuk menyampaikan pertanyaannya. Monggo, singkat padat ya, Pak. Ya, makasih. Ini mungkin bukan pertanyaan, ya ini komentar ya. Jadi mohon maaf kalau agak sedikit panjangnya, nanti ditegur. Tadi sudah ada 3 narasumber itu bagaimana menyampaikan, karena judulnya kan ini Mbak kemerdekaan dan identitas bangsa ya, tidak salah ya judulnya, atau temanya, tema diskusi kita. Saya hanya melihat dari yang sangat mendasar, identitas bangsa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar. Karena ini yang perlu semua kita pikirkan, baik dari sisi tadi pendidikan, kemudian dari sisi pendekatan dari Prof. Hitsin tadi, dari sisi bagaimana menghubungkan dengan tafsir Al-Quran, bagaimana memaknai syukur. Ya, yang pertama kalau kita lihat di undang-undang itu ya, identitas yang pertama kan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, ini yang mungkin saya keliru bahwa ini perlu dipertahankan, bukan hanya dipertahankan sebagai identitas dan alat komunikasi masyarakat secara umum, tetapi saya sih berpikir bagaimana ini bisa dihargai dan dipertahankan dalam komunikasi ilmiah. Ya, tolong teman-teman, ini semua ini mungkin yang tadi disampaikan dari pendidikan. Saya terkadang berpikir, itu misalnya, kenapa harus misalnya harus diterjemahkan dalam bahasa Inggris baru dipublikasi itu secara ilmiah. Kenapa kita tidak publikasi kita pertahankan bahasa Indonesia ini saja, bahasa Indonesia. Biar orang lain yang menggoogle juga. Kenapa hanya kita yang googling itu semua karya-karya orang lain. Nah, ini mungkin agak kontroversi. Saya salut dengan Pak Soeharto dulu ketika misalnya diundang ke luar negeri itu tidak pernah dia pakai bahasa Inggris. Meskipun dia bisa bahasa Inggris. Saya kira ini yang perlu jadi pemikiran, terutama di komunikasi ilmiah. Kemudian yang kedua, misalnya daerah. Ini kan bendera merah putih, ini juga harus ditanamkan dalam pendidikan. Apa makna merah putih itu? Bagaimana keberanian anak bangsa ini untuk menegakkan kebenaran? Bagaimana membangun kesucian jiwa untuk bagaimana mendekatkan diri kepada Allah? Dan yang paling menarik, identitas ketiga, lagu kebangsaan kita. Saya coba telusuri itu liriknya, hanya 2 lirik yang luar biasa. Kalau itu diformat dalam pendidikan, itulah akan menjadi modal daya tawar bangsa kita. Bangun jiwa, bangun badannya. Cerdaskan otaknya, intelektualnya, aktualkan potensi kalbunya atau potensi spiritualnya. Kemudian sadarkan budi, sadarkan hati, suburkan tanah, suburkan jiwa untuk meraih kebahagiaan bangsa Indonesia. Nah, ini saya harapkan ini bukan hanya sekedar identitas, tetapi bagaimana makna-makna identitas ini kita bangun bersama menjadi dasar untuk tadi termasuk pendidikan. Karena sekali lagi, karena di pendidikan, mohon maaf, karena sekali lagi saya ulang bahwa apa yang menata cara berpikir, sikap dan tindak laku kita sangat ditentukan oleh pendidikan. Pendidikan yang bermartabat, yang komprehensif sangat ditentukan oleh referensi yang komprehensif. Referensi yang membangun pendidikan sekarang kan terdikotomi, Mbak.
Inilah yang membangun cara berpikir kita. Sikap dan tindak laku kita yang cenderung ke sekuler, cenderung ke materialistik. Karena yang membangun pikiran memang begitu. Angka 9 sudah dianggap lebih hebat dari angka 8 kan. Tetapi kalau masuk nilai-nilai budaya, nilai-nilai spiritualnya itu kita menilai ya, itu belum tentu hebat yang 9. Tetapi sudah terbawa karena kita anggap orang lain lebih hebat daripada kita. Padahal kita luar biasa. Punya sumber daya manusia dan sumber daya alam dan bagaimana kreativitas berpikir kita yang terangkat dari agama dan budaya itu luar biasa. Saya kira itu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mir Alam Bedu. Ya, jadi tadi disebutkan tentang identitas bangsa menurut pembukaan UUD 45 seperti itu harusnya yang kemudian menjadi tonggak gitu ya untuk kita. Dari situlah kita membangun gitu karakter ataupun identitas bangsa. Baik, mungkin langsung saja karena belum ada yang raise hand. Saya berikan kepada para narasumber dan mohon maaf untuk kesempatan pertama saya berikan kepada Profesor Dr. Haji Joko Peki sebab nanti jam 6.30 sebentar lagi akan meninggalkan kita untuk tugas yang sudah menunggu. Monggo Profesor Dr. Haji Joko Peki. Ya, terima kasih Bu Suri. Saya kira tadi tambahan pengetahuan terkait dengan identitas bangsa kita ya. Ya, tentu sekali lagi ini harus kita perjuangkan di dalam konteks peringatan dunia. Ya, hal yang mendasar adalah bagaimana kita segera bisa mengurai adanya, kalau tidak boleh dikatakan problem dinamika yang ada di dalam konstelasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, tentu kita harus menyadari pertanyaan yang menggelitik tadi, sebetulnya kita masih banyak orang yang baik, tapi pada kemana mereka? Nah, tentu ini menjadi bagian dari kemauan kita. Konsep amar ma'ruf itu kan tandem ya, bersamaan. Artinya satu paket, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, saat ini rasanya kita masih terbatas pada kebanyakan di antara kita. Itu adalah amar ma'rufnya itu lebih besar. Nahi mungkarnya itu tidak kelihatan gitu. Nah, sehingga itulah saya kira formulasi yang perlu kita tanamkan, Pak. Kewajiban untuk mengajak ke kebaikan, kewajiban untuk mengajak meninggalkan hal yang buruk itu menjadi satu paket yang tidak bisa dilepas. Jadi balancing, keseimbangan antara ikhtiar, amar ma'ruf dan nahi munkar. Bu Surya kira-kira itu. Matur nuwun. Prof. Monggo menawi badhe meninggalkan forum. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan paparan-paparannya. Mudah-mudahan menjadi amal panjenengan. Amin amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, izin rumiyin nggih. Nggih, monggo. Ya, baik. Mungkin ada dari Zumiat yang ingin menanyakan ataupun mungkin memberikan tanggapan pada bahasan kali ini. Mungkin sebelum saya berikan kesempatan untuk pada narasumber yang lain untuk memberikan tanggapannya. Monggo, Pak Zahrawi biasanya sudah raise hand pertama ini. Pak Zahrawi sehat ya Pak? Tidak biasanya menampakkan kameranya. Ada Pak Darwis. Oh, nggih. Monggo pada Pak Darwis dipersilakan untuk memaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Yuria, kemudian dari Prof. Hirzin, Dr. Mastur, Prof. Bekik meskipun sudah off cam tadi kayaknya ini. Ini Pak Zahrawi terus muncul Bu nih ternyata. Saya tadi juga ngasih kesempatan beliau karena lebih ini kan. Tapi terima kasih banyak. Ini memang tadi yang sudah disampaikan sekilas juga dari Prof. Hirzin. Kami memang saya juga bersyukur beliaunya sering nge-share ke kami juga tambahan wawasan ke saya pribadi khususnya, dan kami mohon izin juga ke beliau saya share juga untuk
menambahkan khususnya di apa ya, wawasan-wawasan. Nah, ini terkait sama kemerdekaan dan identitas bangsa. Tadi cukup menggelitik juga yang Pancasila sebagai sahadatnya. Nah, memang menanamkan dulu kalau P4 ini bagaimana ke generasi. Ya, ini kami mohon saran masukannya juga para akademisi juga khususnya dari Prof. Virgin ini mungkin nanti menanamkan, mengembalikan kembali ya, nilai-nilai Pancasila ini kepada generasi sini. Jangan sampai ya tadi istilahnya yang nyomong, aku Pancasila gini-gini, tapi ya mohon maaf kadang kelakuannya dan ini sebagainya. Tapi untuk mengembalikan itu dan menanamkan betul yang dulu istilahnya betul-betul Pancasila itu benar-benar anak-anak itu mulai dari SMP, SMA berikutnya itu memang benar-benar tertanam. Nah, ini bagaimana saat ini untuk menanamkan kembali karena istilahnya P4-nya sudah dihilangkan, tapi benar-benar dari awal itu bisa bisa tertanamkan benar karena ya mohon maaf sekarang juga PMP-nya pun juga dihilangkan ya di eh, dari SD, SMP, SMA ini. Mungkin itu dulu memberikan kesempatan juga ke Pak Yahrawi Jin sebelumnya. Mohon maaf dan terima kasih untuk tetap semangat di Akademi Hikmah hari ini. Terima kasih. Matur nuwun, Pak Ya. Darwis. Assalamualaikum Monggo Pak warahmatullahi Zarawi wabarakatuh. langsung saja. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita bisa mengikuti Akademi Hikmah. Semoga marodhotillah. Kemudian terima kasih pada Ibu Moderator, juga pada yang terhormat, para narasumber. Semoga kita senantiasa melalui hikmah ini menjadi wahana silaturahim kita meski hanya udara. Semoga manfaat. Menanggapi atau saya merasakan ya, yang saya ingin sampaikan adalah rasa saya. Rasanya sekarang itu apakah benar kita itu merdeka kan begitu pertanyaannya. Karena saat ini penjajahnya itu kan sudah bermacam-macam. Kalau dulu rasanya jelas. Dulu pernah Belanda, Inggris, kemudian Jepang. Nah saat ini itu penjajahnya justru diri kita sendiri sekarang. Nah, oleh karena itu bagaimana kita bisa menghindarkan atau bagaimana kita itu bisa menjaga diri kita itu tetap merdeka. Karena ternyata saat ini itu banyak sekali yang terjajah oleh berbagai penjajah. Yang kalau saya pahami bahwa jenis syaitan itu kan ada dua, yaitu jin dan manusia. Nah, sekarang itu ternyata sudah banyak syaitonnya yang menjelmanya pada manusia. Yang bagaimana kita ini melawan syaiton yang jelas-jelas itu adalah musuh yang nyata. Namun kadang-kadang malah banyak orang yang bangga mengikuti syaiton. Contohnya kalau dulu sebelum reformasi, ini yang namanya caleg, ini kan nomor urut. Sehingga sangat minim kos politik atau money politik lah. Sekarang ini kan semua rata-rata yang mendem jadi DPR, ini kan sudah dikuasai oleh syaiton jenis jenis apa ya, jenis keinginan, nafsu, nafsu. Nah, ini bagaimana kalau kita nanti bisa juga mengkorelasikan dengan ayat 16 surat Al-Isra ya. Ini kan kita mendekati kehancuran ini sekarang. Nah sekarang belum tentu kemudian presiden ataupun menteri itu bicara bagaimana mempertahankan menjaga untuk tidak hancur itu sekarang sudah nggak berpikir sekarang. Yang penting aku tadi kan gitu. Ini sudah pada gila bagaimana gitu loh masalahnya. Inilah yang namanya tidak merdeka malahan. Sekarang sudah terdominasi oleh syaitan, baik oleh jin maupun oleh manusia. Bahkan mungkin kita kadang-kadang juga bisa menjadi syaitan kita itu sebenarnya. Nah, mudah-mudahan yang saya aturkan ini nanti ada apa dideskripsikan, kemudian ada pencerahannya, yang kemudian kita menjadi sadar. Dan jadi kadang-kadang kita juga jadi syaitan gitu loh. Mohon maaf ya ini ya untuk menanggapi aja agar kita tetap merdeka dengan identitas iman, tauhid.
Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Zarawi. Langsung saja ini pertanyaan dan unek-unek dari sebagian kita yang memikirkan nasib bangsa kita ini. Pertama mungkin kepada Mas Turut Thayyib terlebih dahulu untuk memberikan tanggapan. Nanti mungkin sekaligus closing statement saja. Monggo. Jadi kita terima tadi masukan-masukan yang sudah ada. Mudah-mudahan itu menjadi bahan bagi kita untuk bisa menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga kita bisa keluar dari persoalan-persoalan yang selama ini menggelayut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi untuk mengakhiri apa yang saya sampaikan tadi, ini ada sedikit oleh-oleh apa yang saya tulis kemarin untuk menjadi bahan renungan kita bersama. Nasionalisme yang agamis harus kita gelurakan dalam sanubari kita anak bangsa, terutama generasi sebagai generasi unggul bangsa yang kreatif dan produktif. Tantangan ke depan akan semakin sulit dan rumit, karena itu dibutuhkan bukan sekedar kader masa depan yang cerdas dan terampil, tapi juga memiliki mental kesadaran yang prima. Ilmu dan teknologi yang canggih saja tidak akan mampu menyelesaikan masalah tanpa kepribadian yang mumpuni. Tekanan lingkungan semakin berat karena beban kehidupan yang makin menumpuk. Itu memerlukan solusi yang arif. Asa dan aksi lintas generasi harus disinergikan dengan arif sehingga mampu mendayagunakan setiap potensi yang ada. Sayonara, sayonara, sampai kita berjumpa lagi dalam suasana dan keadaan yang lebih baik dari hari ini. Salam bahagia dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Fatur, dengan khasnya beliau sebuah puisi atau apa ini? Sebagai penyemangat kita untuk melalui ataupun menjalankan hari-hari kita ke depan. Monggo kepada Profesor Dr. Muhammad Khirzin untuk memberikan tanggapannya ataupun mungkin ya jawabannya. Terima kasih. Yang pertama respon Ibu yang mulia tentang masih banyak orang yang baik, bukan hanya masih banyak, amat sangat banyak orang yang baik, tetapi mereka di mana? Nah, itu masalah. Tadi kita sudah diingatkan oleh Prof. Joko Pake mengenai amar ma'ruf dan nahi mungkar, di mana amar ma'ruf itu tidak cukup, tapi harus diikuti pasangannya nahi mungkar. Masalahnya, ini untuk menjawab pertanyaan Ibu tadi, mengapa mereka pada di mana itu? Karena amar ma'ruf itu hampir tidak ada resikonya. Mengajak kepada kebaikan hampir tidak ada resikonya. Resikonya paling tidak diikuti gitu saja. Gitu ya. Atau mungkin orang bilang, sok suci, sok apa, mengajak kepada kebaikan. Tetapi yang beresiko tentu saja nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Berlapis-lapis resiko, dan menurut saya ya dalam kerangka kehidupan ini ya resiko tertinggi ya nyawa gitu ya. Tetapi bukankah itu jaminan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berjuang dengan hartanya, dengan jiwanya, Allah menjanjikan surga. Ya, jadi nilai tukarnya
orang-orang yang rela mengorbankan harta dan jiwa raga li'i'la'i kalimatillah itu surga. Oleh sebab itu, nah barangkali ini bahan refleksi kita, eh, berapa kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ini. Jadi keberanian untuk menanggung resiko, dan ini sangat jumbuh dengan sabda Nabi, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Ini sudah klasik dan dia tinggal diamalkan saja. Siapa yang menyaksikan kemungkaran, hanya mengubah dengan tangannya. Ya, tangan ini bisa dimaknai banyak. Kalau kalau itu pejabat, pastinya dengan jabatannya itu dia urak-urak, ini dilarang, ini ditutup, ini ditutup. Lah ini malah yang ada peraturan Jokowi membolehkan, atau semacam bukan hanya membolehkan sekolah supaya memfasilitasi alat kontrasepsi buat para pelajar. Naudzubillah, naudzubillah, naudzubillah. Nah, di situ ini tadi jumbuh dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Mir Alam, pendidikan kan harusnya itu tadi ya menghidupkan nilai-nilai identitas bangsa, bahasa, persatuan, Indonesia Raya. Nah, merah putih ya, merah putih harus dimaknai sebegitu rupa. Orang Indonesia itu harus berani. Ini karena benar ya, bukan karena asal berani. Dan suci hati, pikiran, dan perasaan. Nah, itu seperti pramuka ya. Juga yang ketiga, lagu kebangsaan, bangunlah jiwanya, ya bangunlah badannya. Ya, ini boleh kita tanyakan kepada penguasa, apakah mereka sudah melaksanakan ini, atau meminjam istilahnya, ya istilah seseorang lah, mungkin juga ketika Pak Anies ditanya ini ya, atau mungkin Rocky Gerung ini yang paling cocok menjawab, eh, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Tugas ini sudah di seberapa nilai penguasa pemerintah saat ini dalam kerangka membangun jiwa dan raga bangsa Indonesia. Itu kalau nilainya rentangannya antara 1 sampai 10, itu kira-kira Pak Rocky Gerung ngasih nilai berapa ya? Saya nggak berani kasih nilai sih masalahnya. Baik, berikutnya ini ya Pak Darwis ya. Ini menurut saya ya karena Pancasila ini sudah diolah begitu rupa. Zaman Pak Harto ada pendidikan moral Pancasila, ada penataran P4, lalu efek dari reformasi yang mungkin salah satu harus saya evaluasi, eh, gerak reformasi yang kebablasan ya, itu salah satunya menghapuskan segala nilai-nilai yang baik pada era Orde Baru, termasuk pendidikan Pancasila itu dihapuskan baru belakangan sedikit demi sedikit, dan sekarang ada BPIH yang kita masih menanti-nanti sih bagaimana hasil kerja mereka, tetapi menurut saya sederhana. Eh, itu tidak harus merupakan proyek nasional begitu rupa ya, tetapi menurut saya berilah kesempatan kepada sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan untuk berlomba-lomba menyusun model pendidikan nilai nilai Pancasila. Saya menyarankan atau saya mengusulkan bukan pendidikan moral Pancasila, tetapi pendidikan nilai-nilai Pancasila. Bahwa nilai-nilai itu menurut saya itu lebih 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 komplit daripada sekedar moral, gitu ya. Karena kalau moral itu eh, abstraksi dari ulah pikir manusia. Ya, nilai itu ada yang ilahi. Ketuhanan yang Maha Esa itu bukan produk pemikiran manusia, gitu ya. Itu dari wahyu ilahi. Oleh sebab itu Pancasila lalu eh, muatannya bukan sekedar moral, tapi nilai-nilai. Ya, tadi saya menyebut ketakwaan dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ini ya kita kita mengundang termasuk Prof. Mir Alim barangkali Prof. Mir Alam untuk mendeklarasikan atau menggaungkan lah bagaimana kita mengadakan model ya, modul ya, model pendidikan nilai-nilai Pancasila yang untuk TK bagaimana, atau PAUD bagaimana, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan untuk manula gitu ya. Saya kira ya bahwa BPIH sudah punya proyek mungkin itu luar biasa nilainya, tetapi barangkali ya apa dugaan saya karena barangkali
demikian canggihnya jadi orang-orang awam tidak bisa menjangkaunya. Lah ini menurut saya jadi masalah. Ya, dirumuskan sederhana saja modul model pendidikannya. Ada modul pendidikan ini perlu modul dan harus harus ter, ter apa ya terverifikasi ya. Jangan sampai ada satu pasal ya seperti pasal mengenai apa ini tentang kesehatan di mana apa sekolah harus menyediakan alat kontrasepsi bagi pelajar ini kan tidak masuk akal. Nah, yang terakhir dari Pak Zahrawi saya setuju ya. Jadi renungan kita apakah kita benar-benar merdeka? Eh, Penjajahannya begitu rupa, eh, termasuk dalam hal ini mungkin kita apa ya semangatnya itu apa yang dipesankan kanjeng Nabi dalam konteks dakwah itu tidak binasika ya. Kita mulai dari diri kita sendiri, kita perbaiki diri kita sendiri, terus baru di sekitar kita dan tampaknya itu apa ya seperti seloroh itu ya Pak Zahrawi. Eh, Memang yang menggoda manusia itu minal jinati wanas ya selorohnya, tapi ini mudah-mudahan sebagai bahan renungan buat kita sekalian. Selorohnya adalah bahwa setan-setan atau jin atau iblis belakangan ini apa minta cuti gitu ya. Kenapa minta cuti? Ya, boro-boro menggoda manusia. Ya, manusia sudah kebal dari godaan. Boro-boro manusia menggoda, boro-boro manusia goda malah mereka angkat tangan karena tergoda oleh manusia. Naudzubillah. Mudah-mudahan ini memerdekakan kita dan kemerdekaan itu harus benar-benar. Mudah-mudahan ini bukan hanya isapan jempol belaka, bukan hanya lip service, tetapi semangat kemerdekaan ini harus kita dengungkan, termasuk seharusnya ya memerdekakan bangsa dari apa ini, dari apa kemubaziran yang tidak perlu. Terima kasih Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Salam merdeka, salam merdeka, syahadat Nusantara Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Prof. Eh ya, apa syahadat Nusantara, syahadat Nusantara ataupun syahadat Pancasila. Baik, Pak hadirin sekalian, alhamdulillah kita sudah selesai pada sesi kali ini. Mungkin sedikit penekanan ataupun ini mungkin saya membacakan sedikit informasi ataupun tanggapan dari apa ke kolom chat ya. Tadi ini Pak M Heri Rusli Kuncoro ini kan Pak Prof buat kurikulum pendidikan ekonomi bebas ribawi dan keadilan. Saya kira ini sudah insya Allah sudah banyak pakar-pakar ekonomi Islam yang membuat kurikulum-kurikulum yang berasaskan Islam seperti itu. Tapi memang dalam perkembangannya, tapi pemerintah juga insya Allah juga memberikan apresiasi dan juga bantuan-bantuan seperti itu dengan maaf mungkin saya menyampaikan bahwa ada namanya komite keuangan Komite Nasional Keuangan Syariah yang itu mendorong untuk keuangan syariah itu ataupun ekonomi Islam itu untuk bisa berkembang dengan baik di Indonesia. Saya kira ini kita apresiasi. Kemudian juga ini ada informasi dari Bu Wuri, beliau sebagai penggerak sosial bahwa di DIY itu sudah ada Perda nomor 1 tahun 2022 tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Dan beliau sekarang ini ikut serta mensosialisasikan program parenting yang berdasarkan tentang tadi pendidikan Pancasila. Tapi lagi-lagi hal ini seperti menegakkan benang basah tadi. Tapi sekaligus menjadi kesimpulan kita pada sesi kali ini bahwa kita harus tetap bersemangat menegakkan kebenaran dan keadilan. Karena itulah tugas kita sebagai Khalifah fil Ard. Dan kita kembali ke Pancasila tadi. Saya kira itu mungkin beberapa garis besar yang mungkin bisa saya sampaikan pada
sesi kali ini. Mungkin saya sebagai pemandu untuk acara pagi hari ini mungkin mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan, kesalahan dan khilafan, dan terima kasih sekali lagi kepada para narasumber yang telah memberikan paparan-paparannya yang insya Allah menambah semangat kita semuanya, dan juga kepada para kru Akademi Hikmah yang telah dengan istiqomah mengadakan Akademi Hikmah ini, dan juga kepada para Zumiat yang telah berpartisipasi dan juga hadir pada sesi Akademi Hikmah pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan, kita bahas bersama pada pagi hari ini menjadi sebuah semangat dan juga insya Allah amal jariah kita semuanya yang akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira demikian. Sebenarnya mohon lagi dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke saya. Ya, terima kasih banyak Bu Surya yang telah memandu acara ini dengan baik, dan juga kepada para narasumber. Pencerahan pagi ini luar biasa. Sekali lagi saya bilang luar biasa. Saya jadi teringat bukunya Buya Hamka, Renungan Tasawuf. Di sana diutarakan ada 3 hal terkait dengan tema yang kita bahas kali ini. Yang pertama saya bacakan saja. Kemerdekaan irodah atau kemauan. Amru bil ma'ruf, berani menyuruh, menganjurkan, menyarankan, dan merentangkan jalan yang akan ditempuh oleh negara dan masyarakat kepada yang diterima oleh masyarakat, oleh publik opini, itulah yang bernama ma'ruf. Yang kedua, kemerdekaan menyatakan pikiran dan bebas dari ketakutan. Tadi Pak Zahrawi juga mengutarakan itu. Itulah yang bernama an-nahyu anil munkar. Berani mencegah, membangkang, melawan dengan jalan yang sah atau legal perkara-perkara yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Dan yang ketiga adalah kemerdekaan jiwa daripada pengaruh sesama manusia, pengaruh purba sangka, pengaruh kekurangan ilmu pengetahuan, semuanya karena jauh pandangan dan berpikir serta merenung akan hubungan makhluk dengan Al-Khaliq. Saya pikir ini terkait sekali dengan apa yang kita bahas pagi ini. Mungkin di lain waktu kita bahas khusus buku Pak Buya Hamka ini. Menarik sekali. Bila taufik wal hidayah, mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Haji Hidayat Trisutarjo MM selaku dari Majelis Lingkungan Hidup BP Muhammadiyah yang sudah menjadi host pada kesempatan hari ini. Terima kasih kepada Ustazah Zuria SEM Lis, dosen FEB Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, aktivis Aisyah yang sudah memandu sebagai moderator pada kesempatan hari ini. Terima kasih sekali. Dan narasumber kita luar biasa, alhamdulillah matur nuwun sangat atas ilmunya. Semoga menjadi amal jariah bagi seluruh guru besar kita dan juga ustadz-ustadz kita yang sudah hadir pada kesempatan hari ini untuk memberikan pemaparannya. Terima kasih kepada Profesor Dr. Haji Joko Peke Irianto MKes AIFO, Guru Besar Ilmu Gizi Universitas Negeri Yogyakarta. Terima kasih kepada Dr. Mastur Thoyib SPD MPD MM, dosen pasca sarjana Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Direktur Kampus Masa Depan Institut. Dan terima kasih kepada Profesor Dr. Muhammad Girjen MAG, Guru Besar Bidang Ilmu Tafsir Al-Quran UIN Sunan Kalijaga, di mana Pancasila sebagai syahadat dan tentunya dalam bingkai kebinekaan ya tadi. Dan Akademi Hikmah Kuliah Subuh edisi 140 menuju 1 abad kemerdekaan bangsa Indonesia 9 Ramadan 1364 Hijriah hingga 9 Ramadan 1464 Hijriah mengambil tema kemerdekaan dan identitas bangsa. Dan terima kasih jamaah Zumiat yang sudah hadir pada kesempatan hari ini, akademisi dan seluruh guru besar yang sudah hadir pada kesempatan hari ini, seluruh masyarakat yang sudah memberikan kontribusi luar biasa sehingga dalam kajian kali ini hingga sampai jam 7 pagi. Dan tentunya jangan lewatkan untuk menyimak pada kesempatan yang sama hari Rabu mendatang, tentu dengan tema yang lebih menarik melalui Zoom dan juga live YouTube. Dan tentunya saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan oleh Akademi Hikmah didukung UP45 STIA AN Yogyakarta PSPIK UNY UTY FM Medari Rumah Syamil Quran Idaman Islami. Tetapi sebelum nanti ditutup, kami juga ingin mengucapkan terima kasih seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga menjadi amal jariah semuanya. Dan mungkin karena ini diberikan pantun ya sedikit ya. Langit cerah penuh warna,
mengiringi hari kemerdekaan. Ya, dengan hati penuh rasa cinta, mari kita jaga persatuan. Baik, untuk selanjutnya, merah putih berkibar tinggi. Di langit biru mega sekali, dan bangsa Indonesia tetap berseri dalam semangat janji, dan tadi juga disampaikan janji kita ya, Pancasila Syahadat Nusantara. Baik, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas, selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Terima kasih. Oke, matur nuwun sangat, Prof. Doyo, narasumber, matur nuwun sangat. Banyak. Salam atau Ya, matur nuwun sangat, Doyo. Sutri matur nuwun. Ya, matur nuwun. Sami-sami. Mohon izin kita tutup, Mbak Giria. Uh,